Jadi ulil amri dipilih oleh rakyat bukan untuk menguasai aset rakyat, bukan untuk berbisnis dengan rakyat, bukan untuk menghancurkan rakyat, melindungi orang-orang yang ingin merusak rakyat, tapi dia diangkat oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Maka segala yang merusak, di antara yang merusak ini sekarang adalah pinjaman online, judi online. Maka dia mesti bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kekuasaan tidak lama, 5 tahun, 10 tahun. Tidak bisa dimakan karena diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung. Anak makan haram, hidupnya juga tidak tenang. Apa yang mau kita cari hidup ini? Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Apa yang mau dicari? Pada akhirnya meninggal dunia. Maka kekuasaan itu dipakai. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Perbuatan mungkar yang merajalela hari ini adalah pinjaman online dan judi online. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau ini tidak dilakukan, la yushikanna ya ba'athallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tema kita pada pertemuan ini adalah bahaya pinjaman online dan judi online. Baik, pembahasan yang pertama adalah wama adraka ma pinjaman online. Apa itu pinjaman online dan judi online? Saya mau minjam uang dari Bank Alvin. Pinjam uang Bank Alvin, lalu kemudian langsung dapat pinjaman Bank Alvin. Kalau online ada penyelenggara, ada jasa melalui online. Fotokopi, foto KTP, kirim, langsung cair, transfer. Jadi kalau ketemu orang ini ada sungkan, ada nggak enak hati, ada proses yang panjang. Kalau dulu ngetuk pintu rumahnya lagi, belum lagi orangnya belum ada. Jadi dulu itu susah, sulit. Zaman sekarang, langsung kirim cair. Dengan kemudahan itu, menggelembunglah pinjaman ini. Bom waktunya akan meledak. Bam. Dipakai kemana? Dipakai ke judi online. Kalau zaman dulu orang mau main judi, dia ke rumah orang dulu. Assalamualaikum, ayo kita main judi. Orangnya nggak ada. Orangnya ada, dia nggak punya duit. Nggak jadi main. Orangnya ada, punya duit, anggota nggak cukup. Nggak jadi. Sekarang nggak, sendirian di kamar. Ketika sudah kena kecanduan ini, terjadilah apa yang terjadi? Gaji 12 hilang, gaji 13 pun habis. Istri mengamuk, dibakarnya, selesai masalah. Kejadian-kejadian ini semua anak menggadai, anak mengambil harta orang tua menggadaikan anak, suami memukul istri, istri membakar suami. Gara-gara apa? Gara-gara pinjaman online dan judi online. Siapa yang menyelenggarakan ini? Orang kaya yang ingin lebih kaya. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, suami, istri semua dari judi online. Ini judi online dan pinjaman online. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman online? Oke, tidak semua orang punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia punya kekurangan, maka dia perlu meminjam. Tapi, masa Ustadz seumur hidup nggak pernah minjam? Pernah, saya pernah minjam. Saat saya perlu, saat saya butuh. Tapi kalau hanya untuk lebih, hanya untuk style, hanya untuk gaya, minjam itu musibah luar biasa. Minjam karena perlu, minjam beras untuk makan.
Dan dalam Islam dibenarkan itu minjam. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau mau menjalin transaksi bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Pernah saya minjam, tapi saya bayar. Dan minjam itu memang karena keperluan, hajat pokok, makan. Nah, itu minjam. Tapi kalau hanya untuk yang mewah, untuk yang sesuatu, lebih baik tidak minjam. Jadi lagi-lagi mindset, cara berpikir. Saya mengajar pakai jaket hitam karena saya bawa motor. Kalau saya pakai baju koko, saya masuk angin. Jam 4 subuh saya keluar dari rumah mau mengajar kajian subuh. Bertahun-tahun. Datang jamaah memberi 50 juta waktu itu untuk DP. Ustadz, ini 50 juta untuk DP. Enggak, saya enggak mau. Ustadz, belilah mobil yang bagus, ini DP-nya nanti Ustadz kredit. Enggak, saya mau. Karena ini lagi-lagi mindset ditanamkan oleh orang tua, jangan berhutang. Tertulis tuh di kepala, jangan berhutang. Kalau pertimbangan saya waktu itu simpel aja. Untuk apa saya hidup mewah kalau saya dikelilingi utang? Nanti saya ketemu dengan orang yang ngasih pinjaman, mata dia yang ngelihat saya merasa. Dan nanti kalau dia minta macam-macam ke saya nggak bisa nolak. Ustaz, datang ke rumah saya mau pindah rumah, anak saya mau akikah, anak saya mau walimah, saya nggak bisa bilang say no. Kenapa? Karena saya sudah tertawan. Jadi saya dari dulu. Jadi bukan sekarang-sekarang, dari dulu awal-awal pulang, masih kuliah, selama di Mesir 4 tahun, susah, sulit. Tapi mindset ditanamkan ibu, jangan minjam. Datang sahabat saya, kakak kelas saya, Ustadz Fulan. Mat, kata dia, kita ini akan berangkat haji nih tahun 2000. Naik kapal laut dari Makkah, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 7 jam. Dari terusan Suez nanti kita akan ke Jeddah naik kapal 2 hari 2 malam. Tiket PP $100, beli visa haji 300. $400. Ada uang yang dibawa dulu berangkat nggak pernah dipakai, masih dalam bentuk dolar. Habis 400. Ini 50 Mat untuk makan. Abang pegang dulu bang. Nanti kalau aku nggak ada duit di Makkah, baru ku pakai. Jadi prinsip saya bukan pegang dulu, nggak, tahan dulu. Nanti kalau udah nggak ada betul makan, baru ku pakai. Selama di Makkah, alhamdulillah, makan. Macam-macam kerja untuk makan. Tapi yang namanya untuk minjam, jangan. Itulah pentingnya pendidikan orang tua, jangan minjam. Almarhumah emak ngasih tahu, jangan minjam. Tapi bukan berarti minjam itu haram. Kalau minjamnya untuk kemewahan, kelebihan. Minjam hanya untuk handphone supaya dilihat orang high style. Bagi saya nggak bisa tidur saya itu. Jadi pendidikan, lagi-lagi pendidikan amat sangat penting. Ini kalau ditanya mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman. Kalau dikaji-kaji betul, dilihat karena kebutuhan, saya nggak yakin itu orang minjam karena kebutuhan. Lebih pada keinginan. Ada nggak Nabi membahas tentang itu? Pembahasan ketiga, hadisnya ada. Diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Yang membuat manusia itu merasa kurang. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun itu lebih dahsyat daripada bakhil. Kalau bakhil itu pelit.
Orang bakhil nggak mau duitnya dimakan orang lain. Itu bakhil. Duit dia pegang, nggak mau dia kasih ke orang lain. Itu bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau makan uang dia. Itu kan parah. Uang dia pun nggak mau dia makan. Uang dia letak di bank. Yang dia makan duit orang. Itu syuh namanya. Sebetulnya dia punya uang. Uangnya dia simpan. Dia pinjam ini, mau dia putar ke sini, mau dia putar ke sini, mau dia putar ke sini. Salah putar, bam, meledak. Jadi, sudah diceritakan Nabi ini 14 abad yang lalu. Jadi kalau mau menyelamatkan dari pinjaman online ini adalah jangan kena penyakit syuh. Pelit, di atas pelit lagi. Kalau pelit, bakhil hanya sekedar nggak mau ngasih orang. Tapi kalau syuh, uang dia sendiri pun nggak mau dia makan, dia hanya mau makan uang orang. Bahasa kitanya tamak, rakus. Yang kedua, hawa muttaba. Dalam hadis ini. Memperturutkan hawa nafsu. Makan kan nggak banyak. Tapi kenapa makan di restoran mahal, di hotel mewah? Hanya untuk apa? Hanya untuk status. Supaya teman-teman ngelihat anak orang kaya, handphone terbaru, sepatu branded, tas mahal. Dulu, barang-barang ini nggak banyak. Kalaupun banyak dipakai orang antar intern sesama artis. Sekarang, semua yang dipakai artis itu dilihat oleh orang. Karena dia update status, di follow Instagramnya, IG-nya, dilihat tiap hari. Akhirnya ngutang hanya untuk beli tas kulit supaya dilihat kawan di kantor. Yang nggak cukup gaji untuk bayar itu. Setelah dibeli ngutang, ternyata si artisnya ditangkap oleh pegawai pajak. Pas ditanya, artisnya ngaku, tasnya KW. Nangis Bombay itu orang. Ternyata artis yang diikuti pakai tas KW. Kenapa mereka pakai tas KW? Menghindar pajak. Kenapa dia pakai merek branded? Untuk high style. Memperturutkan hawa nafsu. Berlanjut kepada i'jabul mar'i. Untuk apa ini tas branded, HP mahal, mobil mewah? Ini untuk apa ini semua? I'jabul mar'i. I'jab. Supaya orang, wow, luar biasa. I'jabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Pepatah Arab, kata-kata hikmah. Orang yang terlalu i'jab, ujub dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Yang sekarang yang banyak dijadikan sebagai katanya panutan di dunia medsos, yang katanya orang-orang kaya, yang katanya orang hebat, itu kan ijab. Secara otak sebenarnya lemah. Kenapa bisa viral? Ya karena dunia medsos sekarang. Bisa jadi orang ini diangkat. Dulu orang diangkat itu karena suaranya bagus, karena musiknya hebat, karena filmnya banyak. Sekarang ada orang nggak pernah nyanyi, nggak pernah buat lagu, nggak pernah buat film, tapi terkenal. Kenapa? Terkenal karena sensasi, bukan prestasi. Itulah yang dijadikan public figure. Apa nggak gila dunia ini? Ada dia buat lagu? Nggak ada. Ada grup bandnya? Nggak ada. Ada nyanyinya? Nggak ada. Ada filmnya? Nggak ada. Lalu kenapa bisa? Karena sensasi. Mujahirun. Orang-orang fasik yang berbuat dosa, lalu kemudian ditonton orang banyak. Kenapa ditonton? Ya salah kita sendiri. Jadi 3 serangkai ini, bakhil, medit, kikir, pelit, gak mau keluar duit, memperturutkan hawa nafsu, karena ingin dipuji, disanjung, dikagumi orang. Syuhun muta' hawa muttaba' i'jabul mar'i binafsihi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Inilah akar daripada munculnya ingin pinjaman online. Karena 3 faktor tadi. Jadi faktornya faktor psikologis.
Ya Ustadz enak ngomong begitu, Ustadz kan, ya saya manusia juga. Datanglah ke pondok, lihatlah kehidupan saya. Biasa aja. Kendaraan, mobil, jam tangan. Biasa aja jam tangan. Nah, ini dikasih Ustadz Lukman. Tanya Ustadz Alvin. Ustadz Lukman ngasih. Cincin. Nah, Ustadz cincinnya dua, ini dikasih jamaah Kalimantan. Ini dikasih jamaah. Apa yang mau kita tunjukkan? Kita pakai batu harga 100 juta. Bukan orang pun tak tahu. Entah batu, entah plastik. Kita aja yang merasa sebenarnya. Pakai topi ini, pakai ini. Biasa aja. Itu Ustadz bajunya branded. Dikasih orang. Saya pun tak tahu mereknya apa. Saya tak pernah gila dengan merek dari dulu. Pendidikan dari mana Ustadz dapat itu? Dari orang tua. Jadi memang pengaruh orang tua ini luar biasa. Orang tua tidak pernah menanamkan yang macam-macam. Pendidikan. Tapi kan zaman sekarang nggak sama dengan zaman kami dulu Pak Ustadz. Memang betul. Makanya kita juga menanamkan itu, jangan pernah bosan menyampaikan itu. Karena kalau kita bosan, medsos nggak bosan. Kalau kita capek, medsos nggak capek. Tiap hari, maka mesti dilawan terus. Ibu, bapak pulang ngobrol dengan anak, duduk, tanamkan terus ke mereka. Kebahagiaanmu itu saat kau berhasil kuliah, saat nilaimu tinggi, saat kau berprestasi. Bukan dengan sepatu mahal, baju mahal, ikut branded, ikut style, tapi dililit utang. Ngomong terus, tulis di dinding. Nah ini supaya pikiran. Nah, yang keempat. Setelah orang ini tidak mau uangnya terpakai, maka dia perlu uang orang lain. Dia pakai pinjol. Diperturutkannya hawa nafsu, ingin ini, rumah besar, dapat mobil mewah, dapat itu, dapat ini. Bagaimana solusinya? Dari pinjol ke judi online. Saya berapa kali dapat tawaran melalui WA, nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Melalui aplikasi, mudah loh, Anda tinggal transfer sekian. Memang gila zaman sekarang. Ustadz pun ditawarinya juga main judi online. Nah, jadi kunci pintunya dulu dari awal. Dan kalau sudah pernah terjerembab, pernah masuk ke dalam, cepat-cepat sadar. Taubat, tinggalkan. Pengusaha judi tidak main judi. Mereka hanya mengambil keuntungan. Dia ulur, menang sekali, dua kali. Dan orang ketika menang ngaku. Saya menang, ini hadiah menang. Pas kalah dia nggak ngaku. Itulah jahatnya. Yang main ini perusahaan judi di luar negeri sana. Orang-orang kroco-kroconya ini jadi bintang iklannya. Ternyata rumahnya pun pinjaman, motornya pun pinjaman, barangnya pun tidak branded. Ketika ditangkap polisi, ditangkap pajak, pada ngaku semua. Itu yang dulu flexing. Memperlihatkan rumah mewah, mobil mahal, mobil sport. Ternyata punya showroom. Tapi berita itu diangkat, orang nggak peduli. Orang sudah mabuk dengan dunia ini. Jadi maka kita mesti cepat sadar, kesadaran. Sadar dengan hakikat hidup, sadar dengan apa yang mau kita cari, sadar bahwa ini tipu-tipu ini semua, bohong ini semua. Kalau cepat kita sadar, maka insya Allah. Lalu cepat kembali kepada agama. Poin yang keempat, surat Al-Maidah 100. Surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi, la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau menang dalam hidup, tinggalkan ini. Orang tua wajib mengontrol istrinya, mengontrol anaknya.
Istri saling menasehati suami. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau ada suami yang selalu ditanya istrinya, melihat handphonenya, aku takut kau kena game online, judi online, aku khawatir kau nanti terjerat. Itu mereka sayang. Orang tua masuk ke kamar anak, mesti izin, umur 18 tahun, itu barat parenting punya. Mau diikut kemana barat ini? Dalam Islam orang tua mengontrol anak. Kamu pakai handphone, duitnya dari mana? Kamu kerja apa? Bisnis apa? Tidak bisa, tidak mau tahu. Kullukum ra'in, setiap kamu kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya an ra'iyatih, tentang istrimu, tentang anakmu. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pinjaman online, judi online ini tidak selesai dengan advice, nasihat. Ustadz ini berada di tengah. Ustadz tidak punya kekuasaan. Ustadz di atas orang awam karena ilmunya. Tapi dia hanya batasnya advice, nasihat. Ceramah, tausiah, khutbah, kultum, ngaji. Itu ustadz. Dia di tengah ini. Tapi untuk pengambilan keputusan hukum, ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri. Pemerintah jangan takut. Berapa lamalah kekuasaan itu digenggam? 1 periode, 2 periode. Pakai kekuasaan untuk nahi mungkar. Siapa ini yang membackup judi online ini? Tangkap, penjarakan. Hukum mati kalau perlu. Cina itu negeri paling korup dulu. Tapi kenapa dia bangkit? Kepastian hukum. Ini solusi. Poin kelima. Kepastian hukum. Datang Usamah bin Zaid, anak kesayangan Nabi. Karena ayahnya Zaid, anak angkat Nabi. Nama anaknya Usamah bin Zaid. Datang kepada Nabi SAW. Tolong ringankan hukuman si fulan. Namanya Fatimah, mencuri, anak kepala suku. Nabi marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimud dha'if. Kalau yang mencuri itu orang miskin, rakyat jelata, orang lemah, tangkap. Kalau yang pakai narkoba, pemakai kecil, tangkap, hukum. Pencuri, maling, bengkak. Tapi kalau pengedar, penjual, bandar, penjudi, di backup pejabat, oknum, merajalela. Idza saraqa fihimus syarif, kalau yang melakukan ini orang terhormat, tarakuh, mereka biarkan. Inilah pangkal kehancuran kita. Walaupun tidak Islam, tidak hukum Islam, tidak negara Islam, tapi kalau menegakkan prinsip Islam, dia akan menang. Mana contoh? Tiongkok, China. Prinsipnya prinsip Islam. Apa prinsipnya? Narkoba, korupsi, bunuh, hukum mati. Karena prinsip hukum itu menyelesaikan masalah, memberikan efek jera. Itu yang dilakukan. Jadi ulil amri dipilih oleh rakyat bukan untuk menguasai aset rakyat, bukan untuk berbisnis dengan rakyat, bukan untuk menghancurkan rakyat, melindungi orang-orang yang ingin merusak rakyat, tapi dia diangkat oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Maka segala yang merusak, di antara yang merusak ini sekarang adalah pinjaman online, judi online. Maka dia mesti bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kekuasaan tidak lama, 5 tahun, 10 tahun. Tidak bisa dimakan karena diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung. Anak makan haram, hidupnya juga tidak tenang. Apa yang mau kita cari hidup ini? Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Apa yang mau dicari? Pada akhirnya meninggal dunia. Maka kekuasaan itu dipakai. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik.
Kapan menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Perbuatan mungkar yang merajalela hari ini adalah pinjaman online dan judi online. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau ini tidak dilakukan, la yushikanna ya ba'athallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari bawah, ini umat, ini masyarakat, dari bawah disadarkan dengan khutbah Jumat sepekan sekali, pengajian di kantor, kesadaran hukum, penyuluhan dari Polres, Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, ulama, tapi juga mesti dari atas ada kepastian hukum. Karena kalau tidak, ini ecek-ecek main-main saja. Na'udzubillah. Yang keenam, bagaimana kita melihat kualitas keislaman seseorang? Kualitas emas digigit. Kalau dalamnya tetap kuning, emas. Kualitas TV, iklan terakhir ditinju. Kalau gambarnya utuh, mantap. Kualitas Islam seseorang, apanya? Apakah karena jidatnya hitam? Apakah karena sorbannya besar? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik? Apakah karena haji? Coba lihat dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, maka lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang tidak penting untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk apa dia mati-matian membela itu? Mati-matian untuk beli skincare mahal yang harganya melampau kemampuan. Besar pasak daripada tiang, sampai minjam online. Karena minjam ke orang malu. Untuk membayarnya karena nggak cukup ikut judi online. Apa ini? Ini kan mabuk ini. Min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kepala ini mesti diajak untuk memikirkan agama. Kalau kepala tidak diajak memikirkan agama, dia akan memikirkan selain agama. Kepala mesti diajak memikirkan nanti kalau saya mati apakah husnul khotimah, su'ul khotimah. Selama di alam barzah apa yang mengalir. Ketika bangkit di padang mahsyar siapa yang melindungi saya. Nanti kalau saya mati siapa yang memberikan syafaat kepada saya. Meniti titian siratal mustaqim siapa yang menyelamatkan saya. Saat saya nanti akan di pintu surga neraka, siapa yang menyelamatkan dari azab Allah? Makanya surat dari An-Naba amma yatasa'alun itu sampai akhir, itu semuanya mengajak kita berpikir tentang mati. Maka Syekh Muhammad Abduh kalau ngajar tafsir, dia dari juz 30. Supaya apa? Supaya kita berpikir bagaimana nanti mati, bagaimana nanti akhirat, bagaimana nanti kehidupan di sana, bagaimana. Kalau tidak, kepalanya akan mikir terus. Apalagi sekarang hidupnya konsumtif. Jalan-jalannya ke mall. Tontonannya medsos. Yang dilihat setiap hari flexing. Yang dipertontonkan adalah artis iklan barang. Yang diperlihatkan setiap pergi keluar rumah, toko, mall, shopping. Nah, kepikiran ini terus bekerja, kebutuhan, keinginan tanpa sesuai dengan kemampuan. Kasihan sekali anak-anak usia sekolah, mahasiswi, menjadi simpanan ayam kampus karena hanya ingin HP bagus. Mudah-mudahan
anak kita, anak bangsa, anak umat ini diselamatkan dari kehidupan konsumtif yang luar biasa ini. Maka lagi-lagi pendidikan rumah, ulang tahun, acara kebahagiaan, acara liburan, bawa anak ke mall, enggak salah, saya pun jalan ke mall. Tapi bawa juga dia ke panti asuhan. Untuk unzur ila man huwa asfala minka, lihat ke bawah. Bawa juga dia ke panti jompo. Bawa dia ke panti khusus anak-anak bayi-bayi yang dibuang dalam kardus. Berapa tabunganmu, berapa uangmu, belikan ke susu bayi. Pendidikan itu dari kita. Jangan sampai kita lupa. Maka kalau itu kita camkan, kita dalamkan, kita masukkan ke dalam akal pikirannya dari mulai bawah sadarnya, terbawa ke mimpi, terbawa ke remaja, terbawa ke dewasa, maka insya Allah semangat dan selamat dia. Yang terakhir, yang ketujuh, puncaknya adalah silahul mukmin, doa. Mindset sudah, membiasakan diri sudah, hukum-hukum agama sudah, kepastian hukum sudah, jangan sombong. Doa silahul mukmin. Doakan itu anak-anak. Di sujud terakhir, selamatkan anak saya supaya hatinya tertutup untuk beli ini, beli ini, beli ini karena kekurangan, lalu dia pinjam online karena butuh lagi, akhirnya dia terjebak ke judi online, lingkaran setan. Masuk penjara, membunuh. Berawal dari keinginan yang berlebihan ingin tersalurkan, kurang kebutuhan, terjebak ke pinjaman online. Pinjaman tidak mencukupi karena besarnya keinginan main judi online. Ternyata main judi online menang sekali, kalah 10 kali, pinjam online lagi, judi lagi. Akhirnya ditangkap polisi, atau membunuh, atau merampok, atau membakar. Mau kemana anak bangsa ini kalau terus begini? Semua sudah kena. Oknum aparat pun bisa kena. Na'udzubillah. Maka berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma sallimna, selamatkan kami, wa sallim abna'ana, anak-anak kami, minad dain, daripada hutang piutang online, wal maisir, daripada judi, wal khamr, daripada khamar, narkoba, wal mukhaddirat, daripada narkoba, ganja, sabu-sabu dan semuanya. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari zina, dari narkoba, dari riba, dari pinjaman online, dari judi online. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Allahumma qanni'na. Jadikan kami orang yang qanaah, menerima pembagianmu ya Allah. Jadikan kami orang yang mensyukuri. Allahumma ja'al qulubana syakirah, jadikan hati kami hati yang bersyukur, wa alsinatana dzakirah, lisan kami lisan yang berzikir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.